Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class on Awan. Kali ini kita belajar untuk kelas 6 ya, tema 2, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Di pembelajaran 4, kita ada pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan juga PPKN. Di halaman 75 sampai dengan 84. Nah, adik-adik untuk melihat video lainnya silakan klik di kolom deskripsi ya. Scroll ke bawah, nanti ada kelas berapa, lalu tema berapa dicari. Kalau udah ketemu nanti ada biru-birunya kayak gini nih, diklik ya. Itu nanti akan masuk ke playlist, nanti banyak video-videonya untuk tema tersebut. Atau bisa juga di kanan atas ini diklik, nanti juga akan muncul playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Ini kata Siti. Tahukah kamu para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi, ya, dengan tujuan mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita, ya. Nah, kita lihat diplomasi itu maksudnya tuh seperti kita melakukan diskusi, ya, perembukan atau apa namanya kita melakukan kerjasama, ya. Jadi kita misalnya kita menawarkan apa, lalu mereka nanti akan memberikan apa, seperti itu ya. Nah, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan juga perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem-Royen, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Nah, kita akan amati gambar ini dan baca teksnya ya. Yang pertama Perjanjian Linggarjati ini ada gambarnya. Yang masih hitam putih kalau zaman dulu ya gambarnya adik-adik. Nah, ini periodenya 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati ini adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Nah, perjanjian tersebut ditandatangani secara syah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingannya apa? Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto bahwa wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan juga Madura. Nah, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 1949. Kemudian pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Nah, dalam bentuk RIS, Indonesia tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia ya adik-adik. Nah, itu ceritanya yang pertama. Nah, lalu ada pelanggaran perjanjian, pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda sudah tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Nah, pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda 1. Berikutnya ada perjanjian Renville ya. Ini periodenya 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Di perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda, yaitu ditandatangani di 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Nah, perundingan ini mulai di 8 Desember ya, kemudian ditengahi oleh Komisi 3 negara KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan juga Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Nah, delegasi kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojoatmojo ya. Nah, lalu hasil perundingannya apa? Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah kependudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan Jawa Barat dan Jawa Timur. Lalu perjanjian Roem-Royen, ini periodenya 14 April sampai 49, kemudian 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini mulai di 14 April 49 dan ditandatangani di 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta.
Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi ya, Muhammad Roem sama Herman van Rompuy. Tujuannya adalah menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag, KMB Konferensi Meja Bundar. Hasil pertemuannya yaitu Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Nah, pemerintah Indonesia akan menghadiri KMB. Kemudian pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Lalu Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Nah, baru kemudian ada konferensi meja bundar. Periodenya di 23 Agustus 49 sampai 2 November 49. Hasilnya adalah Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan daulat. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda, lalu RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Lalu pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia. Nah, setelah membaca teks tadi, buat peta pikiran ya adik-adik ya. Nanti dibagi kelompok, ada yang membuat perjanjian Linggarjati, penjanjian Renville, dan juga Roem-Royen. Nah, nanti dibuatnya seperti ini. Kak Rina seperti biasa buatnya ke bawah ya. Nah, ini Kak Rina akan buat semuanya nih deh buat adik-adik ya. Nanti tinggal tergantung ya adik-adik dapat kelompok apa. Yang pertama, Linggarjati, kelompok A. Kalau adik-adik dapat kelompok A berarti ini yang dimasukin. Apa? Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Karena untuk memperjelas status kemerdekaan Indonesia. Lalu siapa? Nah, siapanya itu Indonesia dan Belanda. Bagaimana? Ini agak panjang ya, boleh diringkas kalau adik-adik mau. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra. Boleh sampai sini? Sampai sini boleh ya, selengkap mungkin. Ini adik-adik buat sesuai keinginan adik-adik aja. Karena informasinya dari sini pun juga sudah cukup sebetulnya ya. Kapan? 15 November sampai 25 Maret. Di mana? Linggarjati, Jawa Barat. Sekarang yang Renville. Apa? Jadi perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani 17 Januari di atas kapal US Renville yang berlabuh di Tanjung Priuk ya. Lalu, nah mengapa ini segala upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui perjanjian? Siapa? Indonesia dan Belanda. Bagaimana Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Kemudian disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Ini juga boleh disingkat ya. Misalnya sampai di sini juga nggak apa-apa. Sampai sini nggak apa-apa. Di titik-titik aja yang secukupnya adik-adik rasa ya. Kemudian TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kapan? 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Di mana? Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ya, di kapal USS Renville ya. USS Renville. Renville L-nya 2 ya. Ya, Renville L-nya 2, di Pelabuhan Tanjung Priok. Ini ditambahin di sini. Kelompok C, Perjanjian Roem-Royen. Nah, nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi. Mengapa? Untuk menyelesaikan beberapa masalah ya. Lalu siapa? Indonesia dan Belanda. Bagaimana Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Ya. Nah, ini nanti boleh disingkat juga. Kapan? 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949 ya. Di mana? Di Hotel Des Indes, Jakarta. Nah, sekarang kita sudah tahu nih adik-adik upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Nah, agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama, persatuan dari semua pihak.
Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kamu dan kelompokmu sudah merancang naskah drama ya tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan. Apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Nah, Karina menjawab, dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal dan dapat bekerja sama mencapai tujuan bersama. Lalu apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, tanpa pilih-pilih ya, tanpa memandang agama, suku, dan lain-lain. Menghargai teman yang berbeda suku, agama, dan adat istiadat. Lalu apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Yaitu mempermudah pekerjaan, ya dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Persatuan dan kesatuan dapat membawa juga kebaikan. Nah, kemudian berikutnya. Nah, ini pembelajaran. Oh, ini matematika ya adik-adik ya. Untuk penampilan drama tentang persatuan dan kesatuan, saya menggunakan pita merah putih sebagai pengikat kepala dan hiasan. Saya menggunakan pita 0,5 meter. Saya hanya menggunakan pita 1/4 meter untuk mengikat rambut. Sedangkan Dayu butuh 1,2 meter untuk mengikat rambut dan hiasan lainnya. Nah, berdasarkan dialog di sini, kita bisa ketahui bahwa Lani menggunakan pita 0,5 meter, Siti menggunakan pita 1/4 meter. Dayu menggunakan 1,2 meter. Siapa yang menggunakan paling panjang? Nah, kita lihat ya. Jadi, tadi kan yang desimal ada punya Lani dan punya Dayu. Tapi punya Siti 1/4. Nah, kita ubah dulu nih ya. Jika diubah menjadi desimal jadinya 0,25. Berarti kalau kita urutkan, ya kan, berarti kan 0,5, 0,25, dan 1,2. Berarti kalau kita urutkan dari yang mana nih? Yang paling panjang berarti yang 1,2 dulu. 1,2 baru 0,5 baru 0,25. Berarti paling panjang yang 1,2 punya Dayu. Ya, punya Dayu. Urutkan penggunaan pita dari yang terpendek. Kalau dari yang terpendek ini ditukar ya. Maksudnya urutannya dibalik 0,25, 0,5, dan 1,2. Nah, ini nanti tulisnya di sini ya. Boleh di sini ya. Ini urutannya ya. Nah, sekarang jelaskan cara kamu mengurutkan bilangan tadi. Kamu baru saja mencoba mengurutkan bilangan desimal. Bagaimana cara membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal? Selain menggunakan tabel nilai tempat, kamu juga bisa membandingkan dan mengurutkan dengan menggunakan garis bilangan. Ya, jadi perhatikan gambar berikut. Kalau tadi nih adik-adik si punya Siti, ini kan 0,25, 0,5. Kita lihat dari sininya. Di belakang komanya ya lebih besar 5 kan, jadinya 0,5 paling besar, lebih besar dari 0,25 ya. Garis bilangan ini menunjukkan persepuluhan nih ya. 0,01. Jadi tetap sebetulnya di belakang komanya itu juga sama ya. Semakin gede ya semakin besar nilainya. Yang ini yang 0,0, 0,0 jadi per seratusan, yang ini per seribuan. Perhatikan kembali soal cerita tadi ya. Nah, ini yang tadi Karina jelaskan. Jadi kita lihat dari pertama bilangannya. Kalau ada bilangan bulatnya di depan di sebelum koma, misalnya ini 3 ya, 2 koma, 0 koma. Berarti ya ini tetap diurutkan aja nih. Mau yang paling dari paling besar atau dari paling kecil. Terus habis itu baru kita lihat yang di belakang komanya nih. Ya. Kalau belakang komanya sama, misalnya ini 2 sama-sama 2. Lihat yang per seratusannya. Ini misalnya 21. Ini 23. Berarti besaran yang ini ya. Maksudnya dari segi ininya, misalnya ini sama-sama 2 ya. 2,21 sama 2,23. Ya, jadi urutannya sama sebetulnya kayak kita mengurutkan bilangan biasa, hanya saja ini desimal ya. Nah, untuk soal di atas, perhatikan angka pertama di belakang koma. Nah, setelah itu urutkan bilangan berikut. Nah, itu tadi ya. Jadi kita lihat, ini yang paling besar. Lalu ini sama-sama 0 kan. Bilangan setelah 0 baru kita lihat, ini 5, ini 2. Makanya tadi Karina bilang ini lebih besar. Ini juga tadi sudah Karina jelaskan. Nah, sekarang
eh urutkan. Nah, kalau gitu urutkan yang ini nih. Ya, ini 9, ini 8, ini 8. Jadi, urutkannya tuh dari yang terkecil ke terbesar. Nah, jadi ini 9, dia besar, jadi kita ambil yang 8-nya. Nah, setelah 8 ini 1, ini 2, berarti kecilan ini ya. Berarti kecilan ini ya adik-adik. Jadi, makanya ini dulu 8,147 dulu, baru 8,247, baru 9,645. Nah, sekarang kita sudah tahu cara membandingkan dan mengurutkan bilangan. Sekarang kita selesaikan soal ini. Bandingkan dengan menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Nah, yang ini ya. 0,573. 5 dan 7. Berarti besaran 7. Jadi tandanya 0,573 lebih kecil dari 0,753. Berikutnya, 0,9, 0,2 sekian. Berarti lebih besar yang kiri. Jadinya lebih besar. Lalu ini 17, ini 16. Sudah kelihatan dari sini bahwa yang kiri lebih besar ya. Jadi tandanya lebih besar. Kalau ini sama-sama 17, jadi kita bandingkan setelah koma. Ini 2, ini 6. Jadi lebih besar yang ini. Jadi tandanya kurang dari ya. Sekarang perhatikan bilangan pada tabel berikut. Urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Ini dia urutannya. Dari yang terkecil ya, 0,32, 0,343, 0,433, 0,6, 7,286, 7,826, 17,235, 17,325 ya. Sekarang berikutnya, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, kita ubah dulu. Dia jadi jadi desimal semuanya ya. Ini Karina ubah dulu di sini. Jadi dia ada 3/4 itu 0,75. Jadi dari terbesar ya. Terus yang 0,6 ini kita samakan dulu semuanya ya belakangnya. 0,9, 1/4, 1/8, 1/8. Nah, ini udah Karina buatkan desimalnya. Jadi mau ngurutin dari yang terbesar hingga terkecil. Kita mulai dari sini ya, 1300 adik-adik, 1,300 ya. Habis itu 0,900. Oh, tunggu. Karina nggak gunain yang ini ya. Kita pakai yang ada di sebelah kiri. Yang ini nih, yang di sini ya. Berarti Karina akan pakai yang ini. Yang ini tadi kan untuk membantu aja. Jadi kita mulai dari yang terbesar, 1,3. Terus habis itu ini 1/8. Lalu sebentar adik-adik. Ya, 1/8. Nih udah ya tadi. Habis itu 0,9. Setelah itu 0,750. 3/4. Karina lupa lagi. 3/4. 3/4. Habis itu nih 0,6. Ya, ini udah lah. Terakhir 1/8. Gini ya jawabannya. Nah, udah kan jawab semua. Oke? Buatlah soal seperti latihan di atas. Mintalah seorang temanmu mengurutkan. Nah, kalau ini kita bikin soal ya. Karina berikan soal 2/6, 0,57, 1/3/4, dan 1/3. Nanti kasih ke teman adik-adik. Nanti minta dia mengurutkan ya. Oke. Nah, pembelajarannya sudah selesai nih adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!